Perubahan diperlukan untuk sebuah kemajuan. Langkah besar telah ditempuh untuk kemajuan ilmu administrasi. Dan inilah transformasi STI Alan. 1960. Pertama kali berdiri dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara atau yang dikenal dengan PT Dian. 1964. Akademi Ilmu Administrasi atau yang dikenal dengan AIA berdiri di Bandung pada tanggal 7 Juli 1964. 1967. PT Dian dan AIA diintegrasikan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara atau yang dikenal dengan STI Alan. 1977. Dengan bantuan dari Friedrich Naumann Stiftung, NGO dari negara Jerman, dibangun gedung berlantai 3 di Jalan Cimandiri 34-38 Bandung. 1995. STI Alan Kampus Bandung bekerjasama dengan Universitas Pajajaran membuka program magister untuk bidang kajian kebijakan publik. 2017. STI Alan diberi amanat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan program pendidikan terapan atau vokasi pada jenjang sarjana terapan atau D4 dan magister terapan atau S2. Selama 60 tahun berdiri, STI Alan telah menghasilkan puluhan ribu lulusan aparatur negara yang handal dan profesional. Dan pada hari ini, akan diresmikan transformasi STI Alan Bandung menjadi Politeknik Setialan Bandung. Hamparan bukit ini terlihat hingga sekitar 1 kilometer di sebelah kiri desa Bojongkulu, Bogor. Kondisi ini sudah menjadi beberapa terakhir. Warga khawatir jika di kampus Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang menerjang kota Padang masih saja menjadi polemik Apa benar pembangunan yang maju itu harus mengorbankan lingkungan? Pembangunan ekonomi atau pembangunan lingkungan? Mana yang harus didahulukan? Kalau kebijakan dan strategi pemerintah untuk pembangunan di era pandemi ke depannya gimana ya? Nah, daripada kita bingung, yuk kita ikutan acara webinar. Nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021 yang akan membahas tentang kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di era pandemi COVID-19 di Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 8.30 WIB oleh Hipapara.
Perubahan diperlukan untuk sebuah kemajuan. Langkah besar telah ditempuh untuk kemajuan ilmu administrasi. Dan inilah transformasi STI Alan. (1960). Pertama kali berdiri dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara atau yang dikenal dengan PT Dian. 1964. Akademi Ilmu Administrasi atau yang dikenal dengan AIA berdiri di Bandung pada tanggal 7 Juli 1964. 1967. PT Dian dan AIA diintegrasikan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara atau yang dikenal dengan STI Alan. 1977. Dengan bantuan dari Friedrich Naumann Stiftung, NGO dari negara Jerman, dibangun gedung berlantai 3 di Jalan Cimandiri 34-38 Bandung. 1995. STI Alan Kampus Bandung bekerjasama dengan Universitas Pajajaran membuka program magister untuk bidang kajian kebijakan publik. STI Alan diberi amanat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan program pendidikan terapan atau vokasi pada jenjang sarjana terapan atau D4 dan magister terapan atau S2. Selama 60 tahun berdiri, STI Alan telah menghasilkan puluhan ribu lulusan aparatur negara yang handal dan profesional. Dan pada hari ini akan diresmikan transformasi STI Alan Bandung menjadi Politeknik Setialan Bandung. Hamparan bukit ini terlihat hingga sekitar 1 km di sebelah kiri Desa Bojong Puluh, Kabupaten Bogor. Kondisi ini sudah menjadi beberapa terakhir. Warga khawatir pendidikan di kampus ini. Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang. Hamparan bukit ini terlihat hingga sekitar 1 km di sebelah kiri Desa Bojong Puluh, Kabupaten Bogor. Kondisi ini sudah menjadi beberapa terakhir. Warga khawatir pendidikan di kampus ini. Pemirsa, informasi pertama datang dari banjir bandang bersang kota Padang. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik Indonesia, khususnya di Ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius Apa benar pembangunan yang maju itu harus mengorbankan lingkungan? Pembangunan ekonomi atau pembangunan lingkungan? Mana yang harus didahulukan? Kalau kebijakan dan strategi pemerintah untuk pembangunan di era pandemi ke depannya gimana ya? Nah, daripada kita bingung,
Yuk kita ikutan acara webinar, nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021 yang akan membahas tentang kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di era pandemi COVID-19 di Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 8.30 WIB oleh Himapara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulainya jam berapa ini? Iya, Bapak kenapa? Bukanya jam berapa? Ini sebentar lagi. Mulainya acaranya? Sebentar lagi, Bapak. Oke, ya. Ya. Oke. Sudah masuk ya? Ya. Selamat datang kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan seluruh peserta webinar. Nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Direktur Politeknik STI Alan Bandung, Bapak Dr. Joni Daud DA beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Ibu Dr. Nita Nurliawati SOS MSI beserta jajarannya, dan juga para peserta webinar di kita cerita CTP tahun 2021. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul pada Zoom meeting di acara webinar. Nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021 pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winda Irmayanti, mahasiswi Politeknik STI Alan Bandung, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Angkatan 2021 selaku MC pada acara webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada Kampus Politeknik STI Alan Bandung, kemudian Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara, Himapara Kabinet Futurikatan 2021, kepada sponsorship Ines Cosmetics, media partner @updateterkini.id, @seminar.ind, @webinar.kui, @infowebinar.event, @allevents.id, @madingevent.id, @info.webinar.id, @webinargratis.event. Kepada seluruh narasumber dan peserta webinar. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa nanti di akhir acara akan diumumkan pemenang dengan 2 kategori, yaitu yang pertama, pertanyaan terbaik, dan kedua, pemenang kuis tahun. Dan tentunya akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar. Nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021. Berikut tata tertib webinar, nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021 pada hari ini. Pertama, setiap peserta dimohon untuk menggunakan nama yang sebenarnya pada saat memasuki meeting room aplikasi Zoom, menyalakan kamera selama kegiatan acara berlangsung, mematikan mikrofon saat tidak berbicara, dan menjaga ketertiban selama kegiatan acara berlangsung. Kedua, setiap peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, opini, ide, serta gagasan atau pendapatnya setelah pemaparan dari setiap narasumber selesai dan setelah diizinkan oleh moderator. Menyampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom dan atau dapat raise hand. Dan mengisi daftar hadir untuk pembuatan e-sertifikat yang akan dibagikan panitia melalui kolom chat Zoom menjelang acara berakhir. Agenda selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk menyesuaikan.
Kemudian, marilah kita berdoa meminta kelancaran untuk acara pada hari ini. Kepada Kak Ibnu Zahwan Hafiz, waktu dan layar disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan webinar NKCTP. Kami mohon kepadamu, berilah kami kelancaran, berilah kami keberkahan, berilah kami kekuatan, berikanlah kami ketabahan, berilah kami kelancaran sampai akhir acara nanti. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma balighna makkata wal madinata wal arafata warzuqna hajjal mabrur warḍana waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ibnu Zahwan Hafiz yang telah memandu doa. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar. Nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021. Kepada Kak Muhammad Iqbal, waktu dan layar disilakan. Terima kasih atas kesempatan berbicaranya. Yang saya hormati Direktur Politeknik STLN Bandung, Bapak Dr. Joni Daud DA. Kemudian Kemahasiswaan Politeknik STLN Bandung, Bapak Ahmad Sodik Sudrajat SHMH. Kemudian Ketua Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Ibu Dr. Nita Nurlewati SOS MSI, beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Program kerja, nanti kita cerita tentang pembangunan, adalah salah satu program kerja dari Departemen Kajian Akademik Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara, Kabinet Futur Ikatan periode 2021. Latar belakang kami,
yaitu pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Program studi administrasi pembangunan negara adalah program studi yang memfokuskan pada keilmuan dan kemampuan dalam menerapkan bidang administrasi pembangunan negara yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dari itu, sebagai mahasiswa program studi administrasi pembangunan negara, kita harus mengetahui kebijakan yang bagaimana yang bisa menopang keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Akhirnya, yang menjadi salah satu tema di kegiatan nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021, yaitu kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di era pandemi COVID-19 di Indonesia. Alhamdulillah, kegiatan kami pada hari ini ada sekitar 124 orang yang mendaftar, yang mana baru bergabung di dalam Zoom meeting ada 91 orang. Tidak lupa, saya atas nama panitia nanti kita cerita tentang pembangunan NKCTP tahun 2021, mengucapkan terima kasih banyak kepada Politeknik Setiawan Bandung, Himapara Politeknik Setiawan Bandung, sponsorship dan media partner yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian rekan-rekan panitia yang bertugas dan juga peserta yang saya banggakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Iqbal yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara, Himapara Kabinet Futurikatan 2021. Kepada Kak Wanda Viola Widiani, waktu dan layar disilakan. Baik, sebelumnya cek suara dulu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul masih secara daring pada acara webinar nanti kita cerita tentang pembangunan 2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara Kabinet Futurikatan periode 2021. Sebelumnya mohon izin yang terhormat Bapak Ahmad Sodik Sudrajat SHMH selaku Koordinator Bidang Humas Alumni dan Kemahasiswaan beserta jajaran, yang terhormat Ibu Dr. Nita Nurliawati SOS MSI selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara beserta jajaran, pembina Himapara, rekan-rekan panitia, mahasiswa-mahasiswi serta audiens yang hadir pada hari ini. Webinar nanti kita cerita tentang pembangunan merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara Himapara Politeknik Setiawan Bandung yang diselenggarakan oleh Departemen Kajian Akademik Depkadik Pendidikan yang sudah terlaksana 2 kali pada tahun ini. Kali ini tema yang diusung dalam webinar nanti kita cerita tentang pembangunan, yakni kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di era pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan narasumber, Ibu Dr. Eli Sufiati MA, dosen Politeknik Setiawan Bandung, Ibu Cintantia Andita Dara Kirana, SAPMAP, dosen Politeknik Setiawan Bandung, dan Bapak Dr. Ramadan Pancasilawan, SOS MSI, dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Unpad. Adanya program kerja ini diharapkan menjadi wadah bagi para mahasiswa dan mahasiswi untuk belajar bersama seputar isu-isu pembangunan dengan menghadirkan para narasumber yang luar biasa. Diharapkan ke depannya webinar nanti kita cerita tentang pembangunan bisa terus terlaksana dan menjadi salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para audiens karena kebermanfaatannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga acaranya sukses dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wanda Viola Widiani yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara kepada Ibu Dr. Nita Nurliawati SOS MSI. Waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih MC kita pagi hari ini, Winda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
Berbahagia sekali pada pagi hari di minggu yang cerah ini, tanggal 21 November 2021, kita bisa bertatap muka via daring untuk menyelenggarakan kegiatan webinar NKCTP. Nanti kita cerita tentang pembangunan, barangkali N-nya bisa kita modifikasi dengan 0. Hari ini kita akan cerita tentang pembangunan dengan tema kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Nampaknya bukan hanya di era pandemi, namun kita juga akan bicara pasca pandemi, mudah-mudahan segera berakhir. Pandemi COVID-19 ini di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian tak lupa kami dari Prodi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dari Himapara. Ini ada Wanda dan kawan-kawan, kemudian Iqbal sebagai ketua pelaksana beserta seluruh jajaran panitia yang tentu saja telah bekerja keras untuk mewujudkan agenda kegiatan sekaligus agenda kerja Kabinet Putu Ikatan pengurus Himapara yang akan berakhir hari ini katanya ya. Kemudian tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Eli Supianti MA, kemudian Ibu Sintantia Andita Darakirana SAP MAP, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Ramadan Pancasilawan SOS MSI dari Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Pajajaran. Terima kasih atas perkenannya untuk berbagi dengan mahasiswa kami di Prodi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Dan tentu saja yang paling utama, kami dari Prodi juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Jalan Bandung, para pimpinan, dan juga di sini ada Koordinator Kemahasiswaan, Humas dan IT, Bapak Ahmad Sodik Sudrajat SHMH, yang telah memfasilitasi berjalannya berbagai kegiatan kemahasiswaan sampai dengan saat ini dan juga ke depan. Nampaknya dari kami, dari Prodi, sambutan untuk kegiatan kali ini cukupkan sekian. Tentu saja kami juga angkat jempol ya, mungkin 4 jempol nih buat para peserta, para pembelajar sejarah yang ikut berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Politeknik maupun oleh Prodi Administrasi Pembangunan Negara dan juga Himapara. Dan pada hari ini juga hari Minggu, namun semangat belajarnya luar biasa. Sekali lagi applause dong buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nita Nurliawati SOS MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan dari Kemahasiswaan Politeknik STI Alan Bandung kepada Bapak Ahmad Sodik Sudrajat SHMH. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Terdengar Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nita selaku Kak Prodi dari Administrasi Pembangunan Negara, para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya lihat tadi ada Ibu Dr. Eli dan ada Ibu Dara dan ada yang dari Unpad seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan meluangkan waktu di weekend ini. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari HIMA, dari panitia acara webinar. Nanti kita cerita tentang pembangunan. Anda semuanya merupakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sense of belonging yang sangat tinggi. Karena bagaimanapun juga ketika webinar ini menceritakan nanti kita cerita tentang pembangunan, itu artinya Anda sebagai mahasiswa sudah memiliki rasa rasa tanggung jawab terhadap
kualitas dan proses penyelenggaraan pembangunan khususnya di negara kita. Terlebih lagi saat kita berbicara tentang pembangunan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas lingkungan, karena bagaimanapun juga proses pembangunan tidak akan terlepas dari adanya perubahan, termasuk yang dalam hal ini adalah perubahan rona lingkungan, karena bagaimanapun juga kegiatan pembangunan akan selalu merubah terhadap rona lingkungan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya proses kegiatan pembangunan itu nantinya tidak merusak lingkungan, terlebih lagi saat kita membicarakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang, tentunya dengan tidak merubah rona lingkungan. Artinya proses pembicaraan webinar pada kesempatan hari ini nantinya akan menghasilkan konsep-konsep kebijakan dari para narasumber pembangunan yang berkelanjutan yang seperti apa dan bagaimana, yang tentunya nanti justru tidak merusak lingkungan, bahkan bisa dapat dirasakan dan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Seperti itu. Dan kami dari lembaga, khususnya saya yang mewakili dari lembaga, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panitia webinar, kepada Hima, kepada para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat, baik bagi mahasiswa, baik bagi proses kegiatan pembangunan di negara kita. Terakhir, kami mewakili dari lembaga, saya mengaturkan permohonan maaf karena Bapak Direktur pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir, berkenan hadir di tengah-tengah teman-teman semua karena mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nita sebagai nahkoda dari mahasiswa-mahasiswa APN di Politeknik Silan Bandung, kepada Hima, kepada para narasumber, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada sore ini. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhir nanti dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sodik Sudrajat yang telah menyampaikan sambutannya. Dan berikutnya adalah penyampaian presentasi dari sponsorship pada hari ini kepada Kak Maret Pujiasi, perwakilan dari Ines Cosmetics. Waktu dan layar disilahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Boleh diputar dulu untuk videonya Ines. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk MC kita tadi. Oke, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Salam hormat juga untuk Bapak dan Ibu dosen yang hadir di acara pada pagi hari ini. Tentunya perkenalkan saya Maret, saya dari Ines Cosmetics. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh panitia yang terlibat ya. Sehingga Ines Cosmetics bisa menjadi salah satu sponsor di acara yang keren banget untuk pada pagi hari ini.
ini bersama Stialan. Dan tentunya di sini saya ingin sedikit memperkenalkan mengenai Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand lokal kosmetik asli Indonesia. Kita lahir dari tahun 1998, sudah 23 tahun hingga kini menemani perempuan Indonesia ya. Dan untuk produknya tentunya sudah aman dan karena sudah bersertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Untuk produknya banyak sekali ya, ada makeup, skincare, dan body care. Dan untuk produk makeupnya tentunya banyak ya untuk memenuhi kebutuhan kecantikan perempuan di Indonesia nih. Kita ada bedak, lipstick, eyeshadow, dan banyak sekali produk yang lainnya. Tentunya untuk teman-teman semuanya, walaupun saat ini seringnya online, jarang sekali untuk tatap muka, tapi tetap ya walaupun di layar tetap harus glowing, optimalkan kecantikan kita. Dan untuk produk yang lainnya kita mempunyai skincare, di mana skincare kita sesuaikan dengan jenis kulit masing-masing nih. Ada kulit berminyak, berjerawat, ada kering, dan ada untuk anti-aging treatment. Dan ini baik untuk cowok maupun cewek ya, karena dua-duanya harus yang namanya perawatan kesehatan kulit kita nih. Dan untuk teman-teman semuanya pasti di rumah itu saat ini jarang untuk berkegiatan di luar, mempengaruhi juga ya, mempengaruhi perubahan kulit di wajah kita nih. Dan jangan sampai lupa untuk yang namanya skincarean. Dan untuk produk lainnya kita ada body care, ada parfum, body wash, body lotion, body scrub, dan lain-lain. Pokoknya untuk produknya Ines banyak sekali. Bisa teman-teman kalau ingin lebih detail untuk informasinya bisa kunjungi di website kami di www.ines.co.id, atau jangan lupa untuk follow Instagramnya @ineskosmetik dan Facebooknya juga, karena di situ banyak sekali informasi dan tips-tips mengenai kulit juga. Dan untuk kita juga ada aplikasi di Play Store namanya My Ines. Dan untuk teman-teman jika ingin mendapatkan produk dari Ines Kosmetik melalui e-commerce yang tersedia, kita juga ada di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia ya, seperti Shopee, Lazada, JD.id, dan lain-lain. Di situ ada official store-nya Ines Kosmetik. Kalau ingin langsung langsung ke toko terdekat, kita juga ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya untuk sekarang, untuk acara webinar pada pagi hari ini, dari Ines Kosmetik memberikan diskon senilai 30% untuk panitia boleh share screen untuk voucher tersebut. Kita memberikan diskon senilai 30% untuk produk eksklusif all day moisturizer dan eksklusif all night mask gel ya, di mana produk ini sangat bagus untuk teman-teman semuanya untuk hidrasi kulit dan untuk melembutkan serta melembabkan kulit ya. Jadi bisa dipakai eksklusif all day bisa dipakai pada siang hari, dan eksklusif all night mask gel bisa dipakai pada malam hari. Dan untuk produk yang lain tentunya kita memberikan diskon sebesar 15%. Mungkin nanti teman-teman boleh boleh screenshot pada saat panitia men-share screen untuk voucher tersebut. Dan untuk produk yang lain kita memberikan 15% dan bisa langsung WA ke nomor yang ada di situ. Dan satu hal lagi, jika teman-teman ingin konsultasi mengenai kesehatan kulit atau terjadi sesuatu di kulit, boleh banget konsultasi gratis melalui saya. Nomor WA-nya juga ada di nomor tersebut. Paling itu aja dari Ines Kosmetik. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta webinar pada siang hari pagi ini. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Maret Pujiasih yang telah menyampaikan presentasinya mengenai produk dari Ines Cosmetics. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki agenda utama webinar kali ini yang akan dipandu oleh Kak Talita Puspa Paramita. Kepadanya, waktu dan layar disilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Winda Irmayanti selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu sesi pemaparan materi pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Talita Puspa Paramita, mahasiswa Politeknik STI Alan Bandung, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Angkatan 2020, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Baiklah, saat ini kita masuki agenda dari sesi pemaparan materi oleh narasumber yang luar biasa yang akan membahas mengenai pembangunan. Lalu untuk mekanisme sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan setiap selesai pemaparan materi oleh narasumber.
Nah, mungkin para audiens ingin tahu nih gimana pembangunan kita saat ini dan gimana ya kira-kira pembangunan itu. Nah, maka dari itu nanti kita cerita tentang pembangunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber yang pertama dari Ibu Dr. Insinyur Eli Sufianti MA. Halo Ibu, apa sudah bersama kita? Halo, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Talita. Ya, waalaikumsalam. Pagi Ibu, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu dan teman-teman, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu CV dari narasumber pertama kita. Riwayat pendidikan S1 Agronomi Institut Pertanian Bogor tahun 1987 sampai 1992, S2 Department of International Development Special Field in Education and Human Research Development, Nagoya University tahun 1999 sampai 2001, S3 SAPPK atau Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung tahun 2010 sampai 2014. Pengalaman kerja Wakil Direktur 2 Bidang Umum Politeknik STI Alan Bandung tahun 2020 sampai sekarang, Pembantu Ketua 2 Bidang Administrasi Umum STI Alan Bandung tahun 2014 sampai 2019, Kepala Bagian Administrasi Umum STI Alan Bandung tahun 2010 sampai 2013, Kepala Bagian Administrasi Akademik STI Alan Bandung tahun 2008 sampai 2010, Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STI Alan Bandung tahun 2006 sampai 2008. Publikasi karya tulis ilmiah Building Sustainability of Public Service Innovation in Bandung City, West Java, Indonesia, the Second International Conference Administration Science Politeknik STI Alan Bandung tahun 2020, analisis implementasi kebijakan pengendalian pembuangan limbah cair domestik ke badan air penerima di Kabupaten Purwakarta, Jurnal Ilmu Administrasi tahun 2020, rintisan sosial entrepreneurship dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga, studi kasus bank sampah Pelangi Galaksi, Setia Mengabdi, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020, model kolaboratif governance dalam pengendalian pencemaran air limbah industri di Kabupaten Purwakarta, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi tahun 2020. Ya, jadi itu adalah CV dari narasumber pertama kita, luar biasa sekali. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Eli akan membahas mengenai penerapan kebijakan green economy dalam pembangunan yang tidak harus selalu mengorbankan lingkungan. Nah, baiklah, langsung saja kepada Ibu Eli, pemaparannya 30 menit, waktu dan layar disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan sehat. Terima kasih di pagi hari yang cerah ini, dan tentu saat luar biasa sekali ya bisa bertemu meskipun via daring ya. Tentu syukur selalu kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali, saya senang sekali dengan topik dari webinar yang diselenggarakan oleh Himapara ya. Nanti kita cerita tentang pembangunan. Wow, ya ini memperlihatkan kepedulian ya teman-teman semua terhadap proses pembangunan yang berjalan pada saat ini ya. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi, saya mungkin sharing ya sedikit tentang implementasi dari green economy ya, bagaimana implementasi green economy ini bisa ya, bahwa kita membangun itu tidak harus selalu mengorbankan lingkungan ya. Baik, Mbak Talita, ini saya bisa share screen sendiri? Ya, sudah bisa Bu, sudah co-host ya.
Sebentar. Sudah terlihat? Ya, sudah ada Bu, sudah terlihat. Ya, baik. Ini pesertanya banyak juga yang dari luar Poltek Setiawan Bandung kelihatannya. Iya Ibu, Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah ya. Baik. Di sini juga mungkin ada rekan saya ya, Bu Cinta Tiadara Kirana dan kemudian Bapak Dr. Ramadan Pancasilawan ya dari Unpad. Mungkin nanti kita akan saling melengkapi ya untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Oke ya, jadi implementation of green economy. Kita tentu tadi disampaikan ya bahwa dalam proses pembangunan ini yang kita laksanakan saat ini berbagai masalah ya itu terjadi di hadapan kita ya, terutama berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi pembangunan yang kita laksanakan tentu yang diinginkan ya adalah memberikan dampak atau hasilnya itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat ya. Dan tentu saja bukan hanya pada hari ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Ya, dalam arti bukan hanya dinikmati oleh generasi pada saat ini, tetapi juga oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Ya, karena itu konsep pembangunan berkelanjutan mau tidak mau merupakan hal yang harus dilakukan. Namun demikian tidak hanya pembangunan berkelanjutan, ternyata lebih dalam lagi ya. Ada konsep green economy di mana pembangunan ini kan tidak lepas ya dari konsep ekonomi ya. Di mana dalam proses pembangunan kita menggunakan sumber daya. Dan sumber daya yang paling besar kita gunakan dalam pembangunan ini adalah sumber daya alam. Ya. Ya. Di dalam green economy ini, konsep pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan manusia, ya, tetapi juga kesetaraan, ya. Kesetaraan sosial, ya, dan juga mengurangi risiko lingkungan ya dan kelangkaan dalam hal keanekaragaman hayati dan daya dukung lingkungan ya. Kita bayangkan kalau misalnya sumber daya alam yang kita gunakan hari ini ya kemudian habis, otomatis konsep daya dukung lingkungan yang kita perlukan untuk proses pembangunan itu sudah tidak berjalan lagi. Ya. Jadi daya dukung lingkungan yang merupakan kemampuan ya dari lingkungan untuk mendukung kehidupan yang ada di atasnya itu harus selalu kita jaga. Ya. Jadi green economy ini bisa juga didefinisikan sebagai low carbon, ya, resource efisien, efisiensi sumber daya, dan socially inclusive. Ya. Jadi karbon merupakan salah satu unsur ya yang sangat penting. Tetapi di sini dengan adanya penggunaan bahan bakar fosil ya ternyata menghasilkan senyawa karbon yaitu karbon dioksida yang sangat
berbahaya bagi kita ya. Jadi karbon dioksida menjadi salah satu unsur dari gas rumah kaca ya yang menghalangi ya kembalinya panas bumi ya. Panas bumi tidak lagi dipantulkan ke angkasa luar, tetapi tertahan oleh unsur-unsur gas rumah kaca, diantaranya karbon dioksida. Jadi pembangunan yang low carbon, ya, diharapkan karbon tersebut bisa diserap kembali ya. Nah, siapa yang menyerap karbon? Karbon dioksida itu adalah tanaman, ya. Nah, jadi di sini pembangunan berkelanjutan ya mengharapkan adanya low carbon ya. Kemudian resource efisien ya. Jadi penggunaan yang efisien dari sumber daya yang kita gunakan dalam pembangunan, dan juga sosial inklusif ya. Jadi dinikmati oleh semua masyarakat, kemudian juga melibatkan ya semua tatanan masyarakat. Jadi di sini ya green economy ini juga didorong ya adanya dikendalikan oleh investasi dari publik dan private sector ya yang mampu mengurangi emisi karbon dan polusi ya, kemudian meningkatkan efisiensi ya sumber daya dan energi serta mengurangi kehilangan ya dari keanekaragaman hayati. Jadi investasi yang dilakukan oleh publik dan private sector ini juga akan sangat berpengaruh ya dalam konsep green economy ini ya, karena dengan investasi green investation ya tentu ini akan mendukung ya green economy ya. Jadi investasi ini diperlukan ya untuk mendukung ya target ya dari public expenditure ya. Jadi dari pengeluaran atau biaya-biaya publik, kemudian juga reformasi kebijakan dan perubahan-perubahan dari regulasi-regulasi ya. Oke. Nah, sebagai gambaran ya, emisi karbon dioksida ya sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar fosil ini sebenarnya sudah terjadi ya sejak lama. Jadi sejak tahun 1978 ya ada hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa emisi ya karbon dioksida itu sebanyak 18,97 miliar ton ya. Kemudian di tahun 2018 ya. Jadi ini 40 tahun kemudian ini meningkat 2 kali lipat ya menjadi 36,57 miliar ton per tahun. Ya. Ini dalam skala dunia ya. Nah, kemudian di tahun 2020 selama pandemi corona ya. Ini emisi CO2 itu turun 2,5 miliar ton. Ya, jadi ini ternyata dampak positifnya ya terhadap emisi karbon CO2 selama pandemi corona ini ya. Karena berkurangnya aktivitas-aktivitas ya yang menghasilkan emisi karbon tersebut. Ya. Dan sebelumnya juga pernah terjadi ya pengurangan emisi karbon itu yaitu pada saat resesi global di tahun 83 dan pada akhir Perang Dunia Kedua ya. Jadi sebenarnya terlihat bahwa pengurangan emisi karbon ini dikarenakan terjadinya kejadian-kejadian yang ya kejadian-kejadian yang
seketika gitu ya. Jadi bukan sebuah kejadian yang terstruktur. Dan tentunya kejadian-kejadian ini kan sebenarnya tidak kita inginkan ya. Tak seorang pun menginginkan terjadinya perang dunia. Tak seorang pun menginginkan terjadinya pandemi gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk menurunkan emisi karbon dioksida ini ya. Jadi ini kita lihat kalau 5 negara penyumbang emisi CO2 terbesar ya. Ada Amerika, ada Britania Raya, ada Jerman, ya, ada Tiongkok, kemudian ada India, ya. Nah, kemudian Indonesia sendiri bagaimana, ya? Nih, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, Indonesia, ya, nih Tiongkok nih 27,51% di 2019 ya ini datanya, kemudian Indonesia 1,64 ya. Jadi kita termasuk berapa besar ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 besar ya. Masuk ke 10 besar ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kemudian emisi karbon di Indonesia dari tahun ke tahun, nah ini ya naik, turun, kemudian naik lagi ya. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu ya. Kemudian ini adalah hal ya yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Strategi utama untuk pembangunan rendah karbon ya, yaitu dengan zero emission ya. Jadi kebijakan net zero emission untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kemudian dengan program stimulus hijau ya untuk pemulihan ekonomi dan implementasi dari kebijakan pembangunan rendah karbon ya, dan ini sudah dimasukkan ke dalam RPJM nasional ya 2020-2024. Kemudian sektor apa saja ya? Nah, penekanannya di sini diprioritaskan pada 5 sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, kemudian pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, ya, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan yang berkelanjutan. Ya. Penanganan limbah dan ekonomi sirkular, ya. Jadi di sini sebenarnya ada contoh ya yang mungkin sehari-hari kita sering dengar ya, limbah yang sehari-hari kita hasilkan yaitu limbah rumah tangga misalnya ya. Limbah rumah tangga itu kan ada limbah organik dan limbah anorganik ya. Nah, dalam ekonomi sirkular ini ya, ini limbah ini misalnya limbah organik dan anorganik dipilah ya. Dipilah, kemudian anorganik itu ada yang memiliki nilai ekonomis yang bisa didaur ulang ya sehingga bisa dijual ya ke pabrikan setelah kita olah ya. Tapi juga limbah anorganik itu ada yang sama sekali tidak bisa diolah ya. Yang tidak bisa didaur ulang. Nah, tentu itu adalah benar-benar sampah gitu ya. Nah, kemudian limbah organik itu juga setelah dipilah kan bisa kita gunakan lagi ya untuk dibikin kompos. Bahkan dari limbah organik itu selain kompos juga misalnya bisa untuk menggerakkan perekonomian yang lainnya ya, digunakan menjadi makanan maggot ya. Maggot itu larva dari sejenis lalat tertentu ya. Di mana maggot itu bisa dijadikan sebagai pakan ikan ya, pakan ikan lele ya.
kemudian lelenya dijual ya. Jadi ini limbah ini bisa menjadi sumber ekonomi ya, sumber aktivitas ekonomi yang lain berputar. Jadi tidak dibuang begitu saja, yang akhirnya hanya akan menumpuk di TPA misalnya ya, tempat pembuangan akhir. Seperti ya TPA misalnya di Kota Bandung sendiri saat ini kan menjadi masalah ya. Kebetulan ya kemarin saya mengunjungi ya sebuah bank sampah induk dekat ya di di Bale Endah ya. Di sana benar-benar sampah itu hampir 95% tertangani. Jadi di sana ya sampai ada maggot, ada lele ya, ada kebun sayuran, kemudian limpahan organiknya juga semua diolah di sana gitu ya. Jadi wah ini luar biasa sekali ya. Saya pikir kalau bank sampah induk seperti ini ya di semua area ini ada, kita tidak diperlukan lagi TPA ya. Luar biasa sekali. Tapi kuncinya satu ya. Hanya bisa dilakukan kalau rumah tangga itu memilah sampah. Jadi penanganan limbah dan ekonomi sirkular ini bisa terjadi. Tapi selama rumah tangga tidak bisa memilah sampah, itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, pengembangan industri hijau ya. Jadi ini industri yang memiliki proses ya. Jadi manajemen prosesnya itu adalah berwawasan lingkungan. Seperti misalnya industri yang untuk misalnya pulp ya, yang untuk kertas itu ya. Jadi ada hutan tanaman industri yang dikelola secara berkelanjutan ya. Dan biasanya misalnya ya ada persyaratan untuk eco-label ya, untuk bisa memasarkan dari industri hijau ini. Kemudian pembangunan energi berkelanjutan. Ini menekankan pada penggunaan ya energi yang bisa renewable energy ya. Kemudian rendah karbon laut dan pesisir ya. Jadi di kawasan pesisir itu kan tumbuhan mangrove ya. Nah, mangrove ini menyerap karbon itu bisa 100 kali lipat ya dari tanaman lainnya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Mangrove ini memiliki manfaat untuk menyerap karbon yang luar biasa. Nah, jadi diharapkan kawasan ya pesisir ini bisa menjadi penyumbang ya yang sangat besar untuk menyerap karbon. Kemudian pemulihan lahan yang berkelanjutan. Jadi lahan-lahan yang digunakan ya, untuk misalnya industri atau untuk aktivitas lainnya ya. Aktivitas penambangan misalnya ya, nah, itu kan perlu dipulihkan dan pemulihannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, ini harus difikirkan atau dilakukan ya, bagaimana cara memulihkan lahan yang berkelanjutan. Nah, kemudian di dalam green economy tadi kita bicara tentang resource efisiensi ya. Jadi bagaimana kita menggunakan sumber daya ya dan seefisien mungkin ya, dan tentu menghasilkan emisi yang serendah mungkin. Jadi perlukan pendekatan dari makroekonomi ya dalam berbagai aktivitas termasuk infrastruktur ya, dan juga dalam mengembangkan keahlian-keahlian ya. Jadi pendekatan makroekonomi ini juga termasuk di dalamnya mengembangkan keahlian ya, skill. Kemudian sustainability, consumption dan and production ya. Jadi diperlukan kebijakan, tools dan praktik-praktik ya yang mendukung green economy ya. Jadi di sini efisiensi ya dari produksi dan consumption ya, dan konsumsi. Nah, siapa yang bisa mempengaruhi SGP ini ya? Jadi ada dari pihak pemerintah ya dengan
adanya peraturan-peraturan kelembagaan ya, perancangan tarif, subsidi ya, dan garantis ya. Kemudian juga dari pihak bisnis ya, kemudian dari citizen itu sendiri ya. Nah, berkaitan dengan citizen misalnya ya, sampah dari makanan ya, makanan sehari-hari yang kita makan ya, di Indonesia ya, ini hasil penelitian saya kutip dari Bappenas ya, tahun 2000 sampai 2019 ya, sampah makanan itu mencapai 48 juta ton per tahun ya, ini sampah makanan ya. Dan ini sebenarnya sejumlah ini bisa dimanfaatkan oleh 61 juta sampai 125 juta orang. Ya. Nah, ini kita harus berpikir ya. Ini ketika kita makan ya, ini kemudian juga sisa pengolahan makanannya. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan ya. Dan itu setara dengan ya emisi karbon, emisi CO2-nya itu adalah 1.702,9 megaton. Ya. Dan kerugian ekonomi akibat sampah makanan ini bernilai sekitar 213 triliun sampai 551 triliun per tahun. Itu dari sisa makanan. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat konsep green economy atau pendekatan green economy ini dengan Sustainable Development Goals ya, ini bisa berkaitan dengan goals nomor 1 ya, yaitu no poverty, kemudian goals nomor 8 ya tentang decent work and economic growth. Ya, kemudian goals nomor 9 tentang industry, innovation, and infrastructures. Goals nomor 11 tentang sustainable cities and communities, ya, dan sustainable consumption and production. Ya. Jadi sebenarnya pendekatan green economy ini saling melengkapi ya dengan sustainable development goals ya. Dan saya kira di webinar sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang keterkaitan antara goals yang ada di Sustainable Development Goals ini, gitu ya. Jadi meskipun di sini disebutkan hanya terkait dengan 5 goals ya, tapi sebenarnya dengan goals yang lain juga akan saling berkaitan ya. Jadi di sini not replace sustainable development, tetapi ya creates a new focus ya on economy, investment, capital and infrastructures, employment and skill ya. Oke. Dan di Indonesia sendiri untuk mendukung green economy ini ada Indonesia Green Growth Program ya, di mana berupaya untuk meningkatkan capacity building, green investment serta green growth knowledge ya. Oke, dan menurut UN ya, PBB UN Environment ya, jadi fokus di dalam green economy ini fokus dalam policy mainstreaming, economic instrument serta capacity building. Jadi saya kira program-program tadi yang saya sampaikan di pemerintah kita memang sudah mendukung ya dalam program UN ini ya, dalam green economy ini ya. Ibu, kemudian ya. Mohon maaf, waktu pemaparannya 5 menit lagi ya. Oke, ya. Dan ini adalah contoh-contoh instrumen ekonomi. Maaf, ini salah ketika ekonomi ya. Instrumen ekonomi diantaranya ya ada pajak lingkungan, ada subsidi, kemudian ada deposit refund, deposit recycling, environment performance bond ya, retribusi pengguna, liability insurance serta retribusi emisi ya.
Kemudian juga ada tradable emission permit. Nah, Singapura adalah negara yang telah memanfaatkan instrumen ini ya untuk mengendalikan peredaran kendaraan bermotor pribadi ya. Kemudian ada progressive pricing ya yang mendorong konsumen tidak menghamburkan penggunaan sumber daya alam. Ya. Nah, kemudian juga ada contoh lain, misalnya ini green marketing yang dilakukan oleh Starbucks ya. Nih Starbucks dan kemudian saya kira apa yang dilakukan oleh Starbucks ini bisa dilakukan oleh bisnis yang lainnya ya. Nah, jadi saya akhiri ya dengan green economy ini sebenarnya yang harus dilakukan adalah upaya-upaya untuk low carbon, P-nya ini ya, low carbon, green growth ya, green technology, green energy, green industry, green products, green life, and green management ya. Baik, Mbak Thalita, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget. Terima kasih Bu Eli yang telah memaparkan materinya mengenai penerapan kebijakan green economy dalam pembangunan yang tidak harus selalu mengorbankan lingkungan. Di sini saya akan mengulas sedikit materi yang dipaparkan oleh Bu Eli. Jadi ini materinya tentang implementasi green economy. Nah, jadi green economy itu sendiri didefinisikan sebagai rendah karbon, sumber daya yang efisien dan sosial inklusif yang bermakna pembangunan ini harus bisa dinikmati banyak orang, bukan hanya pihak tertentu. Lalu green economy juga beriringan dengan SDGs yang berfokus ke dalam ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur. Lalu ada strategi utama pembangunan dari rendah karbon, ada zero emission, stimulus hijau, ada implementasi PRK. Nah, lalu ada 3 fokus utama dari green economy itu sendiri, yaitu policy mainstreaming, kebijakan pembangunan, penilaian teknis dan produk pengetahuan, dan dan pedoman alat kebijakan. Lalu ada instrumen ekonomi, yaitu tentang mekanisme keuangan dan model bisnis baru. Lalu ada peningkatan kapasitas pelatihan dan penguatan kelembagaan. Nah, ada 3 pihak yang bertanggung jawab juga. Di sini ada pemerintah sebagai regulatory framework institusional, ada bisnis sebagai swasta, citizen sebagai masyarakat. Lalu di sini ya, sebagai masyarakat juga kita bisa berkontribusi dengan cara membeli barang sesuai kebutuhan dan menerapkan environmental friendly lifestyle. Baik, jadi itulah ada sedikit ulasan materi yang dipaparkan oleh Ibu Eli. Kalau begitu saya akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, disilakan kepada audiens yang ingin bertanya untuk boleh raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat. Nah, baik, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Lela Satriani Chandra. Sebenarnya green economy ini sudah didukung dengan kebijakan AMDAL di Indonesia, tapi sampai saat ini saya melihat banyak sekali pembangunan dengan AMDAL yang dipalsukan. Artinya para pihak pembangunan atau proyek dan para pembuat AMDAL itu yang harus lebih ditekan. Saya malah sering mendengar masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pembangunan tersebut. Bagaimana tanggapan Ibu? Langsung dijawab atau ini dulu beberapa pertanyaan mungkin? Boleh Bu, satu-satu dijawab dulu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini Bu Lela atau Teh Lela atau Mbak Lela ini? Ya, baik. Ini pertanyaannya tentang AMDAL ya. Memang betul ya. Jadi
AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ini sudah menjadi satu instrumen yang harus dilakukan oleh para pengembang ya. Jadi AMDAL ini kan merupakan bagian dari perencanaan ya. Jadi AMDAL itu dilakukan sebelum proyek tersebut, proyek pembangunan dilakukan. Dan ini berarti dan tidak semua harus melakukan AMDAL ya, tetapi kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa memberikan dampak penting terhadap lingkungan ya. Dampak penting itu apa? Misalnya mengubah rona lingkungan ya. Nah, jadi dan di dalam AMDAL sendiri kan banyak aspek ya, termasuk di dalamnya itu adalah masalah sosial ekonomi. Itu menjadi satu aspek di dalam AMDAL. Jadi sebenarnya kalau AMDAL itu dilakukan dengan baik, itu tidak akan ada penolakan. Karena di dalamnya kan AMDAL dilakukan pada saat perencanaan, berarti kan belum dilakukan ya. Nah, kemudian di dalam AMDAL sendiri itu ada aspek sosial ekonomi yang menjadi bahasan di dalamnya. Jadi di sana harus sudah dipertimbangkan, harus ada bagaimana cara mengurangi dampak terhadap masyarakat sekitar secara ekonomi dan sosial. Nah, kalau misalnya sebuah proyek berjalan, sebuah proyek pembangunan berjalan dan kemudian mendapatkan penolakan, berarti kan ada something wrong ya dengan AMDAL yang sudah dilakukan. Kalau misalnya izin sudah keluar nih ya, AMDAL-nya dinyatakan lolos gitu ya. Oke, AMDAL sudah lolos, sudah keluar, tapi ternyata mendapatkan penolakan. Berarti kan mungkin di pelaksanaan AMDAL-nya yang tidak memadai gitu ya, atau di pemberi izinnya. ada dua kemungkinan saya kira ya. Nah, itu yang perlu kalau ada penolakan itu ini kira-kira di mana masalahnya ya. Jadi pemerintah kan sudah sebenarnya sudah mengupayakan ya ada AMDAL sebagai instrumen dan itu dijadikan sebagai salah satu dari syarat perizinan gitu ya. Karena AMDAL sendiri memang dilakukan yang merupakan bagian dari sebuah proses perencanaan. Begitu Bu Lela. Ya, baik, terima kasih Bu Eli untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Daniel Sanjaya. Apakah dalam hal penerapan ekonomi berbasis ramah lingkungan di Indonesia ini mudah untuk diterapkan dan apakah terdapat sejumlah hambatan yang bisa membuat green economy sulit berkembang? Baik, Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel ya. Nih dari Mas Daniel nih kayaknya ya dari UGJ ya. Nah, begini, apa sih yang membuat hambatan yang membuat upaya ya green economy ini sulit berkembang ya? Tadi kalau kita lihat siapa sih yang terlibat ya di dalam melaksanakan green economy? Ada dari pemerintah, ada dari bisnis, ada dari masyarakat ya. Dan program-programnya itu sendiri kan melibatkan pemerintah, masyarakat dan juga bisnis. Jadi program-program ini terhambat karena misalnya dari pemerintah ya. Apa yang membuat pemerintah tidak bisa melaksanakan kebijakan-kebijakannya ya. Nah, ini kan kita bicara tentang kebijakan publik ya. Nah, kebijakan publik itu kan sendiri dibuat kan ada prosesnya ya. Ada bagaimana dari
awal ya membuat proses kebijakan publik sampai akhirnya diimplementasikan dan harus dievaluasi. Nah, jadi misalnya dari pemerintah bagaimana ya ketika membuat aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tersebut. Apakah sudah diuji publikkan misalnya atau kebijakan yang sudah ada itu dilakukan evaluasi ya, kan kebijakan itu perlu dievaluasi. Bagaimana apakah memang sudah sesuai ya. Jadi kebijakan yang dulu ya undang-undang aja bisa ini ya bisa diubah gitu ya. Nah, apalagi peraturan-peraturan harus disesuaikan dengan kondisi-kondisinya gitu ya. Nah, kemudian dari pihak swasta sendiri misalnya. Jadi swasta yang terlalu ingin profit yang setinggi-tingginya ya. Jadi di sini pemerintah tadi dalam mengimplementasikan kebijakan ini tools-toolsnya itu sudah memang benar-benar implementatif nggak, misalnya untuk diikuti oleh perusahaan-perusahaan. Dan perusahaan sendiri kan harus punya keinginan, harus punya will juga gitu ya, keinginan baik untuk bisa mendukung program-program pemerintah. Karena bisnis sendiri kan tidak bisa berjalan dengan baik kalau misalnya tidak ada pasar misalnya ya. Nah, ini bagaimana supaya siapa pasarnya, misalnya masyarakat gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang membeli ya, nah itu kan mereka juga tidak akan mendapatkan profit. Jadi di sini sebenarnya ada saling ketergantungan ya antara satu sama lain. Demikian juga dengan masyarakat tadi ya. Jadi masyarakat tidak akan membeli produk yang tidak ramah lingkungan misalnya ya. Jadi perusahaan juga harus memikirkan ke arah sana. Dan perusahaan juga kan sebenarnya ketika dia menjual dengan tag misalnya bahwa perusahaan kami berkontribusi terhadap lingkungan, mungkin itu akan merupakan sebuah nilai tambah ya untuk meningkatkan target pasar mereka. Ya. Kemudian masyarakat itu sendiri ya. Nah, masyarakat itu harus diedukasi ya, diedukasi bahwa lingkungan ini merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab bersama. Jadi masalah lingkungan itu bukan tanggung jawab pemerintah semata gitu ya, tetapi tanggung jawab bersama. Jadi green economy ini bisa dilakukan misalnya tadi melalui edukasi, melalui tools-tools ya, instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen yang bisa diterapkan untuk bisnis maupun untuk masyarakat. Jadi hambatannya misalnya ya yang paling ini adalah kekurang sadaran saya kira ya. Jadi kurang sadarnya masyarakat maupun bisnis ya bahwa green economy ini akan pada akhirnya keuntungannya akan kembali gitu kepada mereka sendiri. Itu Pak Daniel ya. Baik. Nah sepertinya ini mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sesi diskusi dan tanya jawabnya harus saya cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah bertanya, keren banget pertanyaannya dan jawabannya juga tentu luar biasa. Baik kepada Ibu Eli, terima kasih atas waktu pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sama-sama ya juga kepada ini teman-teman yang bertanya ya, tadi pertanyaannya luar biasa sekali. Terima kasih, semoga semakin mencerahkan kita semua ya. Dan yang penting sekarang adalah kita tidak hanya sekedar ini ya, Mbak Talita boleh sedikit saya menambahkan sebelum berakhir sesi saya, kita tidak hanya setelah selesai webinar ini kita tidak hanya tahu, tetapi mulai menerapkan apa yang kita lakukan untuk mendukung green economy ini ya. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang belum saya jawab pertanyaannya, tapi boleh kok japri ke saya kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan. Dengan senang hati nanti saya jawab. Terima kasih, Mbak Talita. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga.